Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Federica ya. Saya dari Prodi PGSD semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang keterampilan berbicara. Dan di sini saya akan berperan sebagai seorang guru. Untuk itu simak videonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan berbicara. Apa sih itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara, didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, berbicara juga merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide atau gagasan dari pembicara kepada pendengar atau dari kita kepada orang yang mendengar, kepada lawan bicara kita. Nah, menurut Hermawan tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Baik anak-anak, kita akan masuk pada tujuan keterampilan berbicara. Di sini ada dua tujuan, yaitu tujuan berbicara secara umum dan tujuan berbicara secara khusus. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kita kepada orang lain atau orang yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasan kita. Menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya atau menilai gagasan atau pendapat atau apa yang kita telah ucapkan kepada mereka, kepada pendengar. Sedangkan menurut Hermawan tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah 1. Kemudahan berbicara. Yang kedua, kejelasan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat, membentuk pendengar yang kritis atau membantu siswa atau membantu anak-anak untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir atau yang kelima, membentuk kebiasaan. Baik anak-anak, itu tadi tujuan keterampilan berbicara. Apakah sudah dimengerti? Baik, jika sudah dimengerti, kita akan masuk pada jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musaba tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu A. Bercerita. Apa sih itu bercerita? Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan. Atau walaupun bahasa cerita kita bisa berwujud karangan tertulis. Misalnya menyampaikan sebuah cerita dongeng tentang si kancil dan si buaya. Yang berikutnya B. Debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat atau di sekitar kita. Terkadang ada juga ungkapan untuk seseorang yang sedang berdebat
Kayak misalnya disebut suka berdebat atau jago berdebat. Yang berikutnya ada C, yaitu diskusi. Istilah diskusi juga cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang tidak lazim atau tidak heran karena sudah menjadi kebiasaan. Diskusi ini diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah atau bertukar pendapat tentang suatu masalah. Yang berikutnya D, wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Yang berikutnya ada pidato dan ceramah. Apa sih pidato? Apa sih itu ceramah? Nah, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau pendapat kita atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Misalnya ceramah dari Pak Ustadz atau ceramah dari Pak Pendeta. Nah, itu merupakan contohnya. Yang terakhir percakapan atau F, percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon misalnya, dan tulisan di chatroom atau di Facebook contohnya. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih, seperti ibu dan kalian berbicara secara langsung, atau kalian dan orang tua kalian di rumah maupun teman-teman kalian. Nah, itu merupakan jenis-jenisnya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan satu contoh dari jenis-jenis yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai bercerita. Di sini Ibu akan membawa salah satu cerita singkat, yaitu tentang anak gembala dan serigala. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar cerita ini? Belum? Oke, baik. Ibu akan bercerita. Disimak ya. Baik anak-anak, untuk bercerita Ibu mempunyai sebuah media untuk mendukung cerita yang akan Ibu bawakan. Apa sih itu medianya? Nah, ini dia. Ini disebut papan flanel. Apa? Ya, papan flanel. Papan ini akan mendukung cerita Ibu. Nah, dan ini merupakan gambar yang akan mendukung cerita Ibu. Ada siapa saja sih yang ada pada gambar ini? Ya, ini ada si anak gembala, si anjing dan juga kawanan dombanya. Dan berikutnya ada ini dia. Ada kumpulan masyarakat dan kawanan domba dan juga si anak tadi. Dan terakhir ada siapa sih? Atau ada hewan apa sih? Ya, serigala. Di sini ada serigala dan juga si anak dan juga kawanan dombanya. Kita masuk pada ceritanya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak gembala yang bekerja kepada saudagar kaya raya atau kepada juragan kaya raya. Pada suatu hari juragan menugaskan si anak gembala untuk menjaga kawanan dombanya. Ini dia, menjaga kawanan dombanya. Si anak gembala ini sosoknya nakal. Dan pada saat ia sedang menjaga kawanan dombanya, ia malas.
Lalu ia berpikir atau berniat untuk mengerjain masyarakat. Lalu pada saat itu juga ia iseng-iseng untuk berteriak minta tolong kepada masyarakat. Tolong, tolong, ada serigala yang memakan kawanan dombaku. Tolong. Lalu masyarakat pun datang untuk menolong dia. Nah, datang untuk menolong dia. Namun, pada saat masyarakat datang, tidak ada seekor serigala yang datang untuk memangsa kawanan dombanya. Lalu masyarakat pun atau warga sekitar pun berbalik lalu pergi dari tempat tadi. Lalu karena hal tersebut dilakukan si anak gembala berulang kali, warga desa pun tak percaya kepadanya. Lalu pada suatu saat datanglah seekor serigala. Lalu sang anak pun ketakutan dan bersembunyi pada pohon atau di belakang pohon. Lalu sang anak pun berteriak kepada masyarakat untuk meminta tolong kepada warga desa untuk meminta tolong. Namun tak ada satupun warga desa yang mempercayainya. Lalu sang serigala pun melahap kawanan dombanya. Tamat. Baik anak-anak, dari cerita singkat tadi yang sudah Ibu sampaikan mengajarkan kita untuk jangan berbohong. Jangan berbohong kepada orang tua, jangan berbohong kepada teman-teman, maupun berbohong kepada ibu guru. Karena apa anak-anak? Iya, karena dosa. Dan berbohong juga dapat menyebabkan sesama kita atau orang tua, teman-teman, bahkan ibu guru pun tidak akan pernah percaya lagi jika anak-anak berbohong. Jadi Ibu mau supaya anak-anak jangan suka berbohong. Baik anak-anak, karena sudah waktunya pulang, Ibu mau supaya kalian minggu depan membawakan satu cerita untuk diceritakan di depan. Bisa anak-anak? Oke, baik. Baik anak-anak, sudah waktunya pulang, kalian bisa pulang. Baik, sekian dari saya tentang saya yang berperan sebagai seorang guru dan mengajarkan tentang materi keterampilan berbicara. Saya mohon maaf jika tidak sesuai seperti yang Ibu harapkan ataupun bahasa yang saya ucapkan tidak jelas. Saya memohon maaf, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore.